Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita sebagai umat Tuhan. SBB, Bakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, kita hari ini masuk ke dalam episode ke-110. Kita masuk ke dalam episode ke-110, kita akan membahas Mazmur 99, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab kami. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 99 ini adalah taatilah hukum karena Tuhan mencintai hukum. Mazmur 99 menekankan kekudusan Allah, kalau kita lihat dalam ayat 3, 5, dan 9, dan ajakan untuk meninggikan Dia, ayat 5 dan juga ayat 9. Tuhan kudus dan layak dipuji, Bapak Ibu, karena yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang mencintai hukum. Sebagai Raja, dikatakan di dalam ayat yang keempat, Dia mencintai hukum, sehingga Ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan oleh si pemazmur, Raja yang kuat, yaitu Tuhan ya, yang mencintai hukum. Jadi Tuhan sebagai Raja, Dia mencintai hukum. Kalimat berikutnya berkata, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Karena Dia mencintai hukum, Dia menegakkan kebenaran. Karenanya Dia berharap umatnya hidup di dalam kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Ya, sebagai umat Tuhan, ya, Tuhan menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Dia yang melakukannya. Dikatakan Engkaulah yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebagai Raja, Dia mencintai hukum, sehingga Ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan akan merasa aman, tentram, karena Tuhan itu mencintai hukum. Kita percaya ada kepastian hukum yang melindungi kita sebagai umatnya Tuhan. Ya, orang kecil tidak takut tertindas, orang kaya atau orang yang berpengaruh tidak berani bertindak semenang-menang, ya, atau sewenang-wenang, karena Allah itu mencintai hukum dan menegakkan hukum. Yang kedua, Tuhan kudus dan layak dipuji karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa umatnya. Sebagai Raja, Dia menjawab kepada umatnya. Tetapi bukan hanya menjawab doa umatnya, Tuhan juga memberikan firman-Nya, hukumnya untuk ditaati dan dilakukan oleh umatnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 8, si pemazmur berkata, Tuhan Allah kami, Engkau menjawab mereka, menjawab doa dari umatnya. Tetapi kalimat berikutnya berkata, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka,
tetapi membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Tuhan bukan hanya menjawab doa, bukan hanya mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan. Yang tidak sesuai dengan hukumnya, dia akan hukum. Yang hidup taat kepada hukumnya, dia akan kasihi dan ganjar dengan berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dia mencintai hukum, ya, ditandai dia mencintai hukum, dan dia juga memberikan hukumnya kepada umatnya supaya umatnya hidup di dalam hukum-hukumnya atau hidup di dalam kebenaran. Pelajaran apa yang kita petik dari Mazmur 99 ini? Pelajarannya adalah, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mencintai hukum, kita taatlah kepada hukum-hukumnya. Ini keinginan dari Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kalau mengerti bahwa Tuhan mencintai hukum dan dia adalah pembuat hukum, kita jangan melanggar hukum-hukumnya Tuhan atau berlaku tidak taat. Taatlah saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya percaya ketaatan adalah tanda kita sebagai umat Tuhan. Dia akan memberkati kita dengan ketaatan kita dan juga dia akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada kebenarannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa, di akhir program ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, di akhir program ini hamba doa bagi umatmu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, sebagai tanda mereka membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bahkan ampuni mereka yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah umatmu, belas kasihan-Mu turun atas umatmu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan menerima jawaban doa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa dari doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.